Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rozak Leksono, NIM A11 2021 13700. Saya akan mengerjakan tugas video yang Bapak berikan. Oke, jadi saya akan menjelaskan. Untuk menjadi YouTuber itu sebetulnya itu tinggal memiliki perangkat yang bisa video dan mengupload. Itu aja sih sebetulnya, tapi hasilnya tidak akan maksimal. Nah, maka dari itu dibutuhkan suatu alat-alat pendukung, mulai dari aplikasi editing, kamera, keyboard, PC, dan lain sebagainya. Nah, jadi saya akan menyebutkan apa saja sih yang dibutuhkan untuk memperbagus video kalian gitu. Jadi gitulah. Oke, yang pertama itu software. Software yang diperlukan untuk YouTube untuk biasanya keperluan editing. Kan biasanya itu kan kalau merekam kamera itu kan harus ada bagian yang di-cut itu apa, menambah efek. Nah, itulah kegunaan dari software-software yang diperlukan. Ada contohnya Adobe Premiere, Apple iMovie, Corel Video Photo, Lightworks, KineMaster, dan Viva Video. Oke, itu untuk perangkat software-software yang dibutuhkan untuk mendukung atau mempercantik video kalian. Dan yang kedua ada suatu hardware, ada hardware input, output, dan pemrosesan. Saya akan menjelaskan dari hardware input dulu. Untuk hardware input itu terdiri dari keyboard, mouse, mikrofon, scanner, webcam, dan joystick. Itu biasanya itu hardware yang terbawa dari perangkat yang kalian beli. Misalnya laptop kan sudah ada kameranya, biasanya mouse, keyboard. Nah, seperti itulah. Dan untuk hardware output adalah, ya, kita akan membahas mulai dari keyboard. Keyboard ini dibutuhkan agar ya untuk ngetik lah, masa buat apa. Nah, ada beberapa rekomendasi yang bisa saya sebutkan di sini. Yang pertama adalah Logitech. Logitech ya tidak diragukan lagi lah ya, Logitech seperti apa. Ada Razer, ada Crosshair, ada Robot, ada Doki, ada Fantech, ada Rexus, ada WASD, ada HEP. Nah, itulah beberapa keyboard yang bisa saya rekomendasikan. Dan untuk mouse ini juga mempermudah agar kalian bisa mengedit apa, bermain kayak atau streaming game. Kan nggak mungkin main game FPS pakai touch dari laptop apa kan. Nah, yang pertama itu ada Logitech, ya Logitech lagi, Microsoft, Anker, Razer, Xiaomi, Asus, dan masih banyak lainnya. Kemudian untuk mikrofon itu agar suara kalian itu lebih jernih gitu. Jadi misalnya kalian ngomong agar lebih jelas dan keras, ada beberapa merek yang bisa saya rekomendasikan. Ada Sops, Sensir, Blue Rode, AKG, Shure, Electro Voice, dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya adalah webcam. Webcam ini untuk merekam, ya bisa dibilang seperti kamera gitulah ya, untuk membuat kamera kalian, video kalian lebih jernih gitu. Misal kalian bermain game kan, habis itu main game sambil di bawah pojok biasanya itu kan ada kamera kalian gitu. Nah, inilah kegunaannya. Saya akan merekomendasikan beberapa webcam di sini. Ada Logitech, Razer, Poly, Logitech. Ya, kebanyakan memang Logitech memang ya, menguasai pasar emang. Dan yang selanjutnya adalah monitor. Nah, monitor ini juga penting karena masa kita ngedit video, main game nggak ada layarnya kan nggak mungkin kan. Nah, jadi saya akan merekomendasikan seperti biasa lah ya,
merek-merek monitor itu kebanyakan itu Samsung, LG, Logitech, Apple, merek Xiaomi, Vivo dan lain-lain lah. Dan speaker ya, speaker ini untuk apa ya, untuk suara sih. Misalkan gimana ya cara jelasin, misalkan kalian YouTuber reaction nih, nah kalian kan akan mereaction nih suaranya, misalnya inilah suaranya begitu kan, nanti keluar suaranya begitu. Nah ini dia beberapa rekomendasinya, ada Harman Kardon, Bose, JBL, Philips, Bank, Kif, Sony, Sansir dan masih banyak lainnya. Dan headset, nah headset ini biasanya untuk mendengar suara-suara ya, misal bermain game kan nggak mungkin kan nggak ada suaranya gitu ya, biar laba asik aja gitu di streaming. Terus untuk komunikasi gitu biar pendengarannya itu terlihat lebih jelas di telinga gitu. Nah ini dia contoh-contoh mereknya adalah Logitech, Razer, Rexus, Apple, Xiaomi dan masih banyak lainnya. Dan juga ada lightning ini untuk mempercerah area di sekitar, misalnya wajah, misalkan ruangan gelap nih lah, terus wajahnya itu kelihatan nggak cerah gitu kan, bahaya itu, bisa menurunkan efek efek eh, efek viewer lah. Nah ini dia ada rekomendasi yang saya dapat dari web Kaligaris, Delightful, RLV2, iKilek, David Han, PS Lab, Android Murano dan masih banyak lainnya. Nah itu saja untuk jenis-jenis output yang dibutuhkan untuk menjadi YouTuber, antara lain seperti itulah ya. Untuk tambahan mungkin ada stand, ada mousepad, ada handphone pad dan kayak dan beberapa lainnya sih. Sebenarnya banyak sih, tapi saya nggak bisa sebutin satu-satu ya karena saya juga agak kurang paham. Dan untuk perangkat pemrosesan ini seperti komponen-komponen PC sih sebetulnya. Pertama ada prosesor ya, yang jelas ya prosesor Intel, AMD, Apple, Krix, VIA dan masih banyak lagi. Sebenarnya untuk prosesor ini cukup sedikit sih. Dan ada motherboard untuk menampung komponen-komponen PC tersebut seperti Asus, Gigabyte, Maximus, nah MSI, Biostar. Itulah beberapa motherboard yang ada saat ini. Dan RAM, penyimpanan dan RAM ini penting, sangat-sangat penting sih sebetulnya, karena ini menampung video yang akan kalian upload. Biasanya kan video YouTube yang bagus itu kan yang misalnya kameranya jernih sekali nih, jernih 4K HD melebihi kenyataan kan, itu filenya itu mesti nggak sedikit, mesti bergiga-giga bahkan sampai bertera-tera. Nah tanpa penyimpanan ini yang menyimpan di mana ya kan, masa nyimpan di dompet. Nah beberapa penyimpanan itu seperti RAM, SSD, HDD dan sebagainya. Untuk merek SSD ya paling Samsung, Air Kings apa ya itu, dan masih banyak lainnya. Sebenarnya untuk SSD ini cukup beragam sih, tinggal kalian aja mau pilih yang mana. Untuk RAM, Corsair, Patriot, G-Skill, Kingston, Team Group dan banyak lainnya. Terus power supply ini untuk tegangan listrik secara komponen, karena PC itu biasanya butuh tegangan listrik yang tinggi. Oke, biasa ada merek-mereknya, ada Corsair, ada Phoenix, ada Asus, ada Seasonic,
ada Quiet, Cooler Master, Armageddon, GameMax, Acoustic Player, Antec. Nah, itulah beberapa contoh power supply. Dan kemudian ada cooler agar laptop komputer kalian itu tidak cepat panas, karena biasanya kan kalau untuk dibuat bermain game itu kan kebanyakan komputer itu perangkatnya panas karena dipacu, apalagi untuk game-game tingkat tinggi kan, itu kalau tidak didinginkan itu bisa memperlambat kinerja game dan memperlambat produktivitas untuk video, dan biasanya bisa memperjelek video lah, ngelek patah-patah. Nah, maka dibutuhkan yang namanya cooling ini untuk mendinginkan, seperti namanya, ada mereknya ada Deepcool, Cooler Master, Template, dan masih banyak lainnya. Dan juga ada VGA untuk keperluan editing dan bermain game. Contohnya ya Asus, MSI, Gigabyte, Nvidia, Sapphire, dan lain-lain. Nah, itulah contoh perangkat pemrosesan untuk ya bisa dibilang PC lah ya, komponen PC. Dan juga ada tambahan, misalnya kalian ada beberapa YouTuber itu yang tidak di satu bidang. Misalnya YouTuber gaming itu yang diperlukan itu yang paling utama itu PC yang bisa mendukung untuk bermain segala macam game yang berat. Kalau misalnya YouTuber gaming perlu yang namanya prosesor yang bagus, VGA yang bagus, dan keyboard yang bagus yang mendukung keperluan tersebut. Kalau YouTuber musik yang dibagusin kan dia terletak di suara, berarti kita perlu namanya mikrofon yang bagus dan speaker yang bagus, seperti itu. Gak mungkin kan kita YouTuber musik perlunya PC gaming. Dan ada YouTuber vlog itu yang diperlukan kamera, storage, mikrofon, pokoknya yang berhubungan dengan video-video gitulah. Oke, sepertinya itu saja sih dari saya. Ya, sebenarnya yang saya rekomendasikan ini tidak seperlunya benar ya. Masih banyak kok brand-brand yang lain, tapi itu tergantung kepada masing-masing sih. Kalau misalkan saya sukanya ini, saya sukanya itu, ya saya nggak bisa maksa kan. Nah, jadi itu disesuaikan saja. Kalau kebutuhannya ini, pilih ini. Kalau kebutuhan ini. Kalau kebutuhan ini. Disesuaikan dengan kebutuhan dan budget ya. Jangan memaksa, karena yang dipaksa itu tidak enak. Oke, sepertinya gitu aja sih kayaknya. Bahas ini udah. Oh, satu lagi. Dan apa yang diperlukan itu studio sih sebetulnya. Studio untuk mempercantik aja gitu, biar menarik view dan thumbnail, seperti itu, kualitas gitu. Dan juga ada giveaway ya biasanya ya, biar rame gitu. Karena sekarang itu YouTube itu tidak bisa dijadikan bahan penghasilan gitu. Ada profesi, sudah dijadikan salah satu profesi, bahkan ada yang dijadikan bidang usaha. Contoh misalnya kita milik channel ini, nanti ada brand yang mau endorse kan, kita disuruh mereview gitu, mempromosikan, nanti kita dapat komisi, seperti itu. Oke, jadi sekarang YouTube itu sudah ya bisa dibilang seperti TV lah ya, hampir seperti TV, dimana tidak ada yang mencekam kecuali Google dan YouTube. Tidak ada KPI, tidak ada Badan Perlindungan Anak-anak, tidak ada pemerintah. Nah, kayaknya segitu aja sih dari saya. Kalau ada kekurangan, kesalahan, mohon dimaafkan karena saya tidak terbiasa membuat seperti ini, apalagi berbicara di depan kamera. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.